I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every Shalom, selamat pagi. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Yehezkiel K.A.K.K.I.P. STH MM. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang setia memelihara kita, mengaminkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menikmati pemulihan daripadanya. Marilah mengarahkan hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema Injil yang memulihkan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi PKJ 8 ayat 1 sampai 3. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, kau datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu,
Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Sukacita yang besar kita boleh bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Dan ini kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam menikmati kasih-Nya, bahkan di dalam bersama-sama kita hadir, kita datang kepadanya, kita membawa dosa dan kesalahan kita akui di hadapan hadirat-Nya. Saudara-saudara, dalam kerendahan hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan, seperti Nabi Daniel. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Tuhan, kami sungguh menyesal. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah langkah pengarahmu, dosaku berkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam laut yang gelap, siapa yang bersyukur? Jiwaku lepaskanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Siang malam ku cemas, gemetar badanku, air mataku deras, tergenang ranjangku, ku letih dan sedih mengeluh padamu. Tuhan, tolong aku. Berita anugerah bagi setiap kita yang datang tunduk dan menyesal di hadapan Tuhan. Menurut Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 26 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih,
yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. PKJ 134 ayat 1 sampai 3. Menakjubkan dengan mengagumkan dengan Yesus Tuhanku yang mulia. Orang duka terik demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan dengan mengagumkan dengan Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengarkan petunjuk hidup baru. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara responsoris, yaitu kita dituntun Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Saya yang akan membacakan tulisan yang keluar dan sidang jemaat membacakan tulisan yang agak masuk ke dalam. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang Dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan. kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Amin. Pak Pudian Toraya 147. Podi puangkan selagi untuk disenengan saya lakukan. Napa bangka tu seorang ina, napa madonga tu masaka, pakai ikan ni kurang semangat. Papa diani Tuhan Maha Kuasa, Nanggelo Tuhan podi-podi selagi umpur
lakona masanang tepon lako tumaita tungkataku uranduani pakala dipon Yerusalem udah sangena tahun apa yang lelo tuung pode tuang tak selagi pode sangena selakona napa sulupa tu parentala syaka dan napa tamatelimu maka datupang aku tahu na seni aturan apa menggelo tu umpode puangka selagi umpode salana selakona. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Lektor akan membacakan, begitu juga dengan saya, dan kita bersama-sama menyimak dengan baik. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bersyukur kepadamu karena Engkau menghadirkan kami di sini. Kami kembali merindukan firman-Mu. Beri hikmat buat kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka dihamburkan, baru saja dicangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil namanya mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung.
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bacaan selanjutnya dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 amin. Berita sukacita menurut kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kuris Semangat Uang. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui pembacaan yang telah kita baca, baik itu Mazmur, kitab Yesaya, kitab Korintus, dan juga kitab Markus, kita akan belajar dari satu tema, Injil yang memulihkan. Injil yang memulihkan. Semua yang ada di tempat ini semua apakah pernah merasakan broken heart? Ya? Oh, mungkin waktu masih muda ya Pak Pendeta. Tapi jangan dibawa sekarang ya. Sudah tidak lagi broken heart? Ya, baiklah. Untuk capaian seperti itu, mungkin broken heart-nya kita lihat sama seperti dua hati yang terpecah, terbelah dua. Dan walaupun bukan kategori broken heart, tetapi persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini itu beragam. Seorang anak, dia sedikit merasa terbeban, hatinya galau ketika ayah dan ibunya tidak menyayangi dia. Seorang pemuda, dia akan broken heart ketika dia diputuskan oleh pacarnya. Ya. Dan kemudian orang-orang tua, dia merasa broken heart, hatinya terganggu, pikirannya terusik ketika anak-anaknya tidak lagi menghargai dan memberi perhatian kepadanya. Dalam situasi ini tentu saudara-saudaraku yang kekasih, dibutuhkan pemulihan. Semua sudah datang dan dipulihkan, bukan? Bagi bangsa Israel, sesuai dengan pembacaan kita, kitab Yesaya ini, mereka berada dalam situasi yang broken heart. Broken heart dalam arti bahwa bagaimana relasinya antara mereka dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa ketika mereka berada di Babel, Tuhan tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan kehidupan mereka. Dan saudara-saudaraku, ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini merupakan ungkapan di mana mereka betul-betul merasakan satu suasana yang terpuruk karena ditinggalkan oleh Allah. Dalam ayat yang ke-27 mereka berkata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhitungkan Allahku." Hati mereka seakan-akan gundah gulana. Mereka sebenarnya sangat merindukan untuk kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian itu, tanah yang penuh dengan sukacita itu.
Mereka berada di Babel, tapi hati mereka ada di Yerusalem. Dan inilah merupakan satu persoalan yang cukup berat. Hampir sama seperti orang-orang tua kita. Ya ke saya itu tuan ta dome kampung Morera kamasel torro lambanonta, torro kisola. No kale. 1-2 hari mereka masih tahan. 2 hari kemudian ambil kipas. Malasukin dia mengkasa. 3 hari, ba tumba pintu pare do. Yang keempat hari, yang keempat, baik si matem tu baik. Na manuk. Hari kelima, dan rekatumu banak sulelangan kampung. Ya toh? Seperti itu saya kira semua kita merasakan. Mungkin kita belum terlalu tua lalu kita masih rindu untuk berkunjung ke anak-anak. Tetapi bagi orang-orang tua kita yang memang sejak mudanya membangun rumah itu, pasti dia akan merindukan rumahnya. Sebagus apapun rumah daripada anaknya, apakah dia bentuknya seperti hotel yang mewah, istana, tapi dia lebih mencintai akan rumah yang dibuatnya di kampung halaman. Dia seakan-akan merasa asing ketika berada di rumah itu, di rumah anaknya, merasa kesendirian, tidak tahu apa yang akan diperbuat. Mungkin fasilitas lengkap, ya, mungkin di sana ada televisi, ada laptop, dan ada telepon. Dan ada cerita bak tumban ibu tu kampung na teto matua. Ya, non itu telepon yang memang dipersiapkan untuk itu. Aku mari ipiko. Ya, sama non taruh, dia bunyi terus. Aku mari ipiko. Akhirnya sengke mina komiste. Tiro deh, tahu, tak sunasang malina sama ajama. Ya, seperti itu. Saya tidak tahu dari mana ya rajanya. Dia merasa asing, dia merasa walaupun semua diperlengkapi dengan segala macam fasilitas, tetapi lebih enak kalau dia berada di kandang babinya. Lebih enak kalau dia sementara masak hutan. Lebih enak kalau dia sementara mengambil sayur babi sambil mak sambako. Ya, seperti itu. Lebih enak kalau dia menikmati akan sawahnya yang hijau. Begitu akrabnya dengan suasana seperti itu. Sama seperti kehidupan bangsa Israel ini. Lalu mereka berkata, Tuhan, apakah kami tidak akan lagi kembali ke kota Yerusalem itu? Dan saudara-saudara, iman dan percaya mereka mulai goyah. Mereka kemudian mengandalkan satu raja, mereka mengandalkan satu bangsa. Mungkin raja dan bangsa ini yang bisa menyelamatkan kami. Lalu Tuhan mengangkat satu ungkapan analog. Luar biasa ini umatku. Mereka ini sama seperti tanaman yang baru saja ditaburkan, belum berakar, sudah tercabut. Mereka belum apa-apa, sudah menjadi kering. Sama seperti jerami yang diterbangkan angin. Pengungkapan itu ditujukan bagi bangsa Israel, bahwa Tuhanlah yang menanam mereka, Tuhanlah yang mau membentuk mereka. Tetapi ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, broken heart, lalu mereka mudah tercabut. Dan ketika akarnya tercabut, maka mereka mudah kering dan gampang dibawa oleh angin. Kehidupan orang percaya pun demikian adanya. Ketika dalam pergumulan dan permasalahannya,
baru saja mengenal Tuhan. Dalam arti bahwa baru saja membaca Alkitab, baru saja keluar dari gedung gereja ini, menghadapi masalah, tapi rupanya akarnya itu tidak tertanam lebih dalam, sehingga mudah dicabut, mudah dipengaruhi, mudah menjadi lemah iman. Akhirnya imannya semakin hari semakin kering, dan gampang diombang-ambingkan, gampang terbawa angin, sama seperti jerami yang kering. Dia tidak memiliki ketetapan iman, dia tidak memiliki ketetapan hati. Perasaan seperti itulah kiranya yang dihadapi oleh umat Tuhan yang berada di Babel. Next. Nah, saudara-saudara, kehidupan bangsa Israel itu hampir sama dengan kehidupan kita. Ketika kita lebih condong melihat apa yang telah terjadi di belakang kita, ada sesuatu yang membuat kita dapat menikmatinya. Kecenderungan kita untuk kembali. Begitu susah kita untuk move on, begitu susah kita untuk maju. Dan ketika kita berani maju, maka ada kontradiksi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita sekalipun kita orang percaya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu ekspektasi yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang jauh dari ekspektasi kita, yang jauh dari harapan kita. Lalu kita mengatakan, kenapa seperti ini terjadi? Karena apa? Lebih condong kita selalu arah dan pikiran hati kita terarah ke belakang. Walaupun apa yang saya telah lalui sesuatu yang baik di tahun 2023, sekiranya itu bisa terjadi lagi, sekiranya hal-hal seperti itu bisa lagi kurasakan. Padahal Tuhan mau katakan, Dia berjanji akan memberikan sesuatu yang lebih baik di tahun 2024. Bahwa Dia berjanji bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang lebih indah lagi sepanjang senantiasa setia kepada Tuhan. Jadi hati-hati saudara-saudara, ketika kita selalu terikat kepada apa yang indah yang telah kita lewati, dan kita hadapi sesuatu yang real terjadi saat ini, seringkali ada kontradiksi yang terjadi dalam diri kita. Kemudian juga seringkali terjadi ada disfungsi peran kita. Terkadang kita maunya seperti ini, terjadi seperti ini. Kadang-kala kita mengatakan, saya yang menjadi pemimpin, tetapi kita yang dipimpin. Terkadang kita ingin mewujudkan akan statuta kita, tetapi terkadang kita dikalahkan oleh situasi. Dan akhirnya kita memiliki kehidupan yang tidak maksimal. Kehidupan yang tidak maksimal dalam arti bahwa arah dan tujuan kita tidak jelas. Karena semuanya dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu yang mempengaruhi pertumbuhan kita, cara berpikir kita, cara kita bertindak. Inilah yang ingin dipulihkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Injil yang memulihkan. Next. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pemulihan itu bukanlah turun, tetapi pemulihan itu harus tetap naik. Dalam arti bahwa jangan ada seseorang karena pergumulan dan persoalan broken heart ataupun masalah kehidupan yang dihadapinya,
lalu lebih condong dia turun, dia down, dia jatuh. Tetapi pemulihan itu yang harus diwujudkan ialah ketika kita berani menerima apapun tantangan masalah kehidupan itu. Sama seperti seorang pendaki. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi seorang pendaki memiliki satu tujuan. Dia akan berada di puncak, di top. Dan dia harus berjuang untuk itu. Kalaupun dia lemah, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Kalaupun dia banyak kekurangan, dia percaya banyak saudara-saudara akan menemani untuk bisa mencapai tujuan dan cita-cita itu. Itu namanya pemulihan. Tetapi ketika orang yang terluka batinnya, terluka kehidupannya, dia down, maka kehidupan seperti itulah yang akan membuat dia begitu susah untuk melangkah, untuk maju. Kata pengusaha yang sukses, kerugian itu bukanlah bagian daripada cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi kerugian itu atau ketidaksuksesan itu menjadi cara bagi kita untuk dapat menggapai sukses 2 kali lipat. Tapi bagi orang yang melihat, aduh, rugi li mo te apa te? Ya, te li mo te. Labiran kusisibah mo te. Itu yang jatuh. Begitu susah dia terbangun kembali. Tetapi orang yang gigih, walaupun dia jatuh, walaupun dia kekurangan, walaupun dia tidak untung, walaupun dia kolaps misalnya, tetapi ada 1000 macam cara untuk mencapai keberhasilan ketika dia berani untuk naik. Dia berani untuk menerjang akan semua persoalan dan gumulan yang dihadapi. Saudara, Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini, dia juga memiliki ketekanan batin. Tetapi yang membuat Paulus sangat bersukacita dan sangat bersemangat ialah bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian daripada pekabar Injil. Ini yang luar biasa. Terang-terangan Paulus dalam pembacaan itu, memang aku membutuhkan upah. Bahasa sederhananya, memang aku membutuhkan tunjangan kebutuhan-kebutuhan. Tetapi aku bersyukur. Yang paling utama ialah karena Kristus memakai aku untuk menjadi pelayannya. Paulus belajar untuk bagaimana mengobati luka, memulihkan luka itu, dan bagaimana berusaha untuk menyembuhkan luka. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memahami bersama bahwa setiap kali kita mengalami luka, kita berusaha untuk disembuhkan. Dan ketika luka itu sembuh, atau bagaimana cara luka itu sembuh, dia harus diobati terlebih dahulu. Dan proses seperti itulah yang diwujudkan oleh Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini dalam kitab 1 Korintus tadi. Sama seperti ketika mertua daripada Petrus sakit, demam, tidak disampaikan berapa lama. Tetapi ketika Kristus datang memulihkannya dengan mengobati dan menyembuhkan akan sakitnya, maka dia betul-betul merasakan kepulihan yang luar biasa yang tadinya hanya terdiam kaku, tetapi dalam kesembuhannya akhirnya melayani para murid dan Tuhan Yesus. Sehingga membuat orang banyak datang mencari Yesus. Murid-muridnya datang berkata, "Guru, banyak orang yang mencari engkau."
Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan hanya di tempat ini orang terluka, bukan hanya di tempat ini orang sakit, di tempat lain pun ada orang yang membutuhkan kesembuhan. Itu berarti kehadiran Kristus yang merupakan berita Injil atau berita sukacita. Kehadirannya mau mengobati luka, kehadirannya mau memulihkan. Dan pemulihan itu dilakukan secara menyeluruh, bukan kepada satu bangsa saja, tetapi kepada kita juga yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Injil yang memulihkan itu memberikan pengertian kepada kita bahwa berita sukacita tentang kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia ini telah menyembuhkan luka-luka kita dari dosa dan kesalahan kita, bahkan telah memulihkan keadaan kita dari yang dulunya nista, kemudian dijadikan sebagai orang-orang kudus. Yang dahulunya anak-anak iblis, sekarang telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Itu berarti bahwa kehadiran saudara dan saya pun dimanapun juga berada, kita terpanggil untuk memulihkan luka. Kita terpanggil untuk menjadi bagian yang digunakan atau yang dipakai oleh Kristus di dalam memulihkan, mengobati luka dan menyembuhkan luka dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bersesama, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab kita. Ingat, kita dapat menyembuhkan ketika kita sudah sembuh. Mungkin kita ingat, kalau kita berada di pesawat, ya, sering kita melihat bagaimana simulasi contoh yang diberikan oleh pramugari atau pramugara kepada kita. Ada satu hal yang luar biasa, kelihatannya egois tetapi ini sangat penting. Ketika terjadi bencana apa-apa atau ketika terjadi sesuatu yang tidak diminta, gunakanlah oksigen terlebih dahulu, lalu membantu anak yang kecil untuk menggunakan juga oksigen. Egoisnya mungkin kita lihat seperti ini. Oh, kenapa kita mau selamatkan diri kita dulu lalu anak kita? Ya, seperti itu. Intinya ialah tidak mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain ketika kita tidak selamat. Berusaha dulu untuk menyelamatkan dirimu, lalu kamu dapat melakukan penyelamatan kepada banyak orang. Itu fungsinya. Jadi jangan kita sibuk memasang oksigen kepada orang lain, lalu kita sendiri menjadi jatuh, menjadi gugur dan mati. Seperti itulah, pemulihan itu harus dimulai dari diri kita. Dan setiap orang percaya sudah mengaminkan, kita dipulihkan karena pengorbanan Kristus. Kita dipulihkan karena kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk juga dapat menjadi orang-orang yang dapat memulihkan sesama, yang dapat memberikan akan arti kehadirannya dalam kehidupan ini. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa. Kami bagian daripada orang yang telah dipulihkan. Karena menerima Injil keselamatan yaitu di dalam Kristus Yesus.
Engkau memulihkan kami bukan karena kehebatan, kemampuan yang kami miliki, tetapi karena kasih-Mu semata-mata. Buat kami untuk selalu berpengharapan hanya kepada-Mu. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk selalu memanggil Allah itu sebagai Bapa. Supaya hari demi hari kami terus naik, kami terus move on, karena kami percaya Bapa tetap menolong kami walaupun begitu banyak pergumulan dan persoalan yang terjadi. Dan saat ini pun kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama mengharapkan campur tangan Bapa dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari kami secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan ayat 5. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkaku. Kekalnya Bapa Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, Dia pun dapat ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal pujilah samudra rahmat yang mekar. Kita akan membawa persembahan kita yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Pundi pertama diperuntukkan untuk dana rutin jemaat, pundi kedua untuk dikirim ke sinode, pundi ketiga untuk diakonia, dan pundi keempat untuk saling membantu. Kita akan dituntun dengan Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Diiringi dengan lagu Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Persembahan pujian berturut-turut, persembahan paduan suara dari PKBGT Jemaat Sudiang, setelah itu persembahan paduan suara Mahanaim.
Paduan suara Mahanaim.
Semua puji-pujiannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan beberapa pokok doa kita pada minggu ini, kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit dan berbagai sukacita yang lainnya. Dan kita juga dukung anak kekasih dia, anak daripada Bapak Julius Palangan yang pemulihan di rumah pasca operasi. Kemudian ayahanda Ibu Yospina Randa yang berada di Rumah Sakit Pertamina Sudiang. Jeffrey, adik sepupu dari Bapak Da Wilson Paseru, yang dirawat di Rumah Sakit Primaya. Dan tentunya bersama dengan segenap bangsa, kita mendoakan proses pemilihan pada tanggal 14 Februari mendatang. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa, besar kuasa dan kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dan tetap sepanjang masa kami terus mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu. Terima kasih atas kesempatan memberi persembahan. Kami terpanggil untuk juga terlibat di dalam menyebarluaskan akan Injil keselamatan, berita sukacita kepada siapapun yang berada dan mendengarkan, menikmati kasih-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Tentu Engkau memberkati kami ketika kami memanfaatkan akan titipan kekayaan yang Kau berikan kepada kami, buat kami bertanggung jawab di dalam pemanfaatannya. Kami membawa kehidupan kami, Tuhan berkati baik kapasitas sebagai suami, istri, anak-anak, dalam setiap aktivitas tanggung jawab. Engkau yang berkenan menolong dan memberi hikmat, supaya setiap hal yang kami wujudkan adalah untuk memperlihatkan bahwa kami takut akan Tuhan. Sehingga setiap output yang dihasilkan semuanya membawa dampak yang positif, baik bagi pimpinan maupun bawahan. Terus Engkau memberkati anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang dalam pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Berkenan Tuhan yang mengawali kehidupan mereka. Kami serahkan keberadaan daripada orang tua kami, keluarga kami, suami, istri atau anak-anak kami yang jauh terpisah karena pekerjaan, studi, bahkan cucu-cucu kami. Berkenan Tuhan peliharakan mereka seperti Tuhan peliharakan kami di sini dan kini. Kami membawa keberadaan para pelayan Tuhan, dari pendeta, kedua hamba Tuhan, dan penatua serta diaken yang baru saja diteguhkan di tengah jemaat Tuhan, dan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pengerja gereja. Kiranya tetap berkenan untuk melayankan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan tentunya terasakan oleh jemaat akan hasil daripada pelayanan yang kami lakukan. Kami serahkan akan kehidupan saudara-saudara kami yang bersukacita atas ulang tahun. Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan tetap senantiasa sujud dan sungkur syukur di hadapan Tuhan. Bagi keluarga saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, memiliki pergumulan hidup, kami percaya topangan Tuhan tidak pernah jauh dari hidup mereka. Kasih-Mu bahkan terus mengalir,
tidak membatasi setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi ketika kami mengandalkan Kristus, yang hari demi hari akan terus memulihkan kehidupan kami, supaya semakin hari semakin tajam cara kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga semakin tajam kami dapat memberitakan kebenaran Injil di tengah dunia pekerjaan kami, di tengah dunia tempat tinggal kami, dan dimanapun Tuhan mengutus kami. Engkau tetap memberkati semua rencana-rencana jemaat di tempat ini, baik itu berupa rapat, ibadah keluarga, ibadah insidentil, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pengurus OIG. Kiranya semuanya tetap senantiasa mengarah kepada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan berbangsa dan bertanah air, perwujudan panggilan kami sebagai orang percaya di tengah dunia ini secara khusus dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia ialah kami terpanggil untuk menyingsingkan lengan baju, untuk bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya membangun negara yang kami cintai ini. Secara khusus pada tanggal 14 Februari akan dilakukan pemilihan pimpinan legislatif, wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif berkenan Tuhan, yang mempersiapkan akan KPU, Bawaslu untuk menyelenggarakan dengan baik. Bahkan kami rakyat, panitia KPPS yang dipakai Tuhan, kiranya mereka tetap senantiasa juga memperlihatkan tanggung jawab yang baik, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tetap senantiasa dinyatakan dalam proses pemilihan ini. Banyak kami berbeda pilihan, berbeda partai, tetapi kami satu. Kami menginginkan negara ini maju, hidup dalam damai dan sejahtera. Biarlah semua bergerak tanpa melecehkan satu dengan yang lain, terus membangun semangat persaudaraan dalam perbedaan. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami dapat bersaksi di tengah kehidupan itu, baik sebagai masyarakat yang memilih ataupun sekiranya ada anggota jemaat, baik yang hadir atau tidak hadir, yang terlibat sebagai kontestan di dalamnya, kiranya menjadi saksi yang hidup, apalagi ketika duduk di badan legislatif tersebut, dan juga DPD serta presiden dan wakil presiden. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sangat merindukan kedamaian dalam dunia ini. Negara yang sementara bertikai, Israel dan Hamas, Ukraina dan Soviet. Tuhan pakai bangsa, komunitas bangsa untuk mendamaikan, sehingga terjadi korban tidak lagi bertambah di sana. Kami serahkan kehidupan kami, peliharakan kami semua dalam cinta kasih-Mu, dan terima kasih sudah melayani Tuhan melalui pelayanan yang kami wujudkan selaku majelis, selaku song leader, pianis, multimedia, sound system, semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Persembahan telah kami berikan, semua untuk kemuliaan-Mu dan beri hikmat, takut akan Tuhan bagi yang mengelola di tingkat jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Inilah kami, doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta tambahan. Surat edaran BPS Gereja Toraja nomor 0116-111-2024 tentang pesan pastoral jelang pemilu 14 Februari tahun 2024. Kepada seluruh warga jemaat Gereja Toraja, salam kasih dalam Yesus Kristus dari Tongkonan Sangkulele. Semoga saudara-saudara terus bertumbuh dalam iman
dan giat dalam pelayanan bagi semua. Menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai pesan pastoral. 1. Imanilah bahwa partisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu pokok tugas panggilan pelayanan Gereja Toraja, sebagaimana dirumuskan dalam pokok tugas panggilan, butir ke-6 yang berbunyi, partisipasi politik profetik yang responsif terhadap pluralitas kebangsaan menuju harmoni yang berkeadilan. Panggilan ini mengajak seluruh warga Gereja Toraja untuk mengambil bagian dalam pelayanan politik sebagai wujud panggilan kenabian yang menyorakan kasih, kebenaran, dan keadilan, baik sebagai pemilu maupun sebagai peserta. Dalam melaksanakan pelayanan itu, seluruh warga Gereja Toraja dituntut untuk menjaga integritas, martabat, dan wibawa gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus, dan keluarga Allah. 2. Gunakanlah hak pilih saudara-saudara dengan mendatangi tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Pilihlah orang-orang yang dipercaya dan dianggap layak untuk menjadi anggota legislatif, DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi, DPR RI, senator, dan eksekutif presiden dan wakil presiden. Pilihlah orang-orang yang memang berjiwa pemimpin yang bijaksana dan adil sesuai dengan firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Keluaran 18 ayat 21. 3. Waspadalah terhadap praktek politik uang yang memberikan uang atau barang dengan mengharapkan suara saudara-saudara sebagai imbalannya. Ingatlah firman Tuhan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Politik uang adalah penghinaan terhadap martabat kita, karena sesungguhnya suap adalah tindakan para perampok yang hendak merampas kekayaan negeri ini dengan memandang rendah masyarakat sebagai manusia-manusia yang bisa didiamkan dan dikendalikan uang. 4. Bijaksanalah dalam menyingkapi perbedaan pilihan sebagai sesuatu yang wajar dalam pesta demokrasi. Sebagai kontestan, tampilkanlah profil terbaik saudara untuk meyakinkan pemilih untuk memberikan suaranya, tanpa harus menjelekkan dan merendahkan kontestan lain. Sebagai pendukung kontestan, hindarilah pernyataan, sikap, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerengganan hubungan antara warga jemaat dan masyarakat. 5. Jagalah netralitas Gereja Toraja sebagai lembaga mulai dari lingkup jemaat, klasis, wilayah, dan sinode termasuk organisasi intragereja dan lembaga pelayanan gerejawi. Keterlibatan dalam kontestan politik sebaiknya pemilih dan peserta adalah personal dengan visi bersama untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jagalah simbol-simbol pelayanan gerejawi dari aktivitas yang memihak kepada kontestan tertentu. 6. Doakanlah para calon atau peserta pemilihan umum agar diberi kesehatan dan hikmat untuk menjalani semua proses demokrasi ini dan menerima setiap hasil pemilu dengan semangat cinta tanah air. Doakanlah pelaksana pemilihan umum dalam syarat-syarat kita agar negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus berjaya dan memuliakan Allah. 7. Para pendeta, pegawai tetap, pengurus penuh waktu dan OIG dan LPG diingatkan untuk memperhatikan dan mentaati peraturan Gereja Toraja yang mengatur keterlibatan dalam kegiatan politik praktis dan tetap menjaga agar persaudaraan tetap terjalin di lingkungan pelayanan masing-masing.
Demikianlah pesan pastoral ini disampaikan, mari terus bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tuhan dimuliakan. Dikeluarkan di Rantepao pada tanggal 18 Januari 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Ralat Warta. Ibadah keluarga hari Senin tanggal 5 bulan 2 2024 di Warta nama Peter Jarum, seharusnya Peter Padang. Kedua, ibadah rumah tangga di rumah Bapak Malino Paranduk SH pada tanggal 10 Februari 2024 di Warta jam 17.30, harusnya jam 16.30. Penekanan Warta. Ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur bulan Februari yang dirangkaikan dengan ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Kedua, pelatihan Dirjen disampaikan kepada semua anggota PWGT Jemaat Biringkanaya bahwa akan dilaksanakan pelatihan Dirjen pada hari tanggal Kamis 8 Februari tahun 2024 pada pukul 10 sampai jam 12 WITA. Tempat Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Berikutnya, perubahan jam ibadah hari Minggu. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keputusan rapat pleno Majelis Jemaat Biringkanaya pada tanggal 21 Januari tahun 2024 ada perubahan jam ibadah hari Minggu sebagai berikut. Ibadah jam 6.30 WITA pagi menjadi jam 6 pagi. Ibadah jam 07.30 pagi adalah ibadah anak remaja. Ibadah jam 9 pagi tetap akan diadakan jam 9 pagi. Ibadah jam 19 WITA atau jam 7 malam akan berubah menjadi ibadah jam 18 atau jam 6 sore. Perubahan jam ibadah tersebut di atas mulai diberlakukan pada tanggal 11 Februari tahun 2024. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Yeheskel K.A.K.W.I.K. STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya untuk memulihkan dan membangun kehidupan umat-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan kau kekal di kami tak sesal ikut firman beriman teguh
Jemaat, terimalah pengutusan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengar, kiranya Injil menjadi sumber pemulihan bagi kamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup liturgi kita pada hari ini, kita menyanyi Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu berkumandangkan, oleh terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, damai bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertambah hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba, datangkan mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan